Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik dan anak-anak dimanapun saat ini berada. Kita bersama-sama kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Delima hari ini, hari terakhir di bulan kedua tahun 2023 ini. 28 Februari 2023. Ini adalah serial penutup saya, All About Love, bulan Februari, bulan kasih sayang. Dan di seri terakhir ini saya membawakan tema Loving the Love, mencintai sang cinta. Ya, kita sebelumnya akan membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita, tapi sebelum membaca kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu dalam program Sapaan Gembala GKI Delima di hari terakhir bulan Februari 2023 ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang kami boleh nikmati untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan tema ini saya pilihkan dari kitab atau surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat 12 dilanjutkan ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 12 dilanjutkan ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata cintailah cinta atau mencintai sang cinta merupakan kata-kata yang sangat puitis, sangat melankolis begitu kesannya ya. Tapi ini mau menunjukkan sebuah ungkapan yang sungguh-sungguh mengekspresikan, menggambarkan betapa kita harus benar-benar mencintai sang cinta. Bahasa Alkitab yang sering kita dengar atau yang kita barusan baca juga adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Saya memakai kata loving menunjukkan bahwa ini present continuous ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya terus-menerus kita harus mengasihi, mencintai sang cinta. Sang cinta itu siapa? Sang cinta itu adalah Allah sendiri. Kita sedikit flashback, review apa yang sudah kita renungkan selama 1 bulan ini adalah Allah adalah kasih itu sendiri. Di dalam kitab atau surat 1 Yohanes sangat jelas sekali. Tadi dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi kita tahu ketika kita mengasihi Allah, maka kita menjadi sempurna. Jadi kita mencintai sang cinta itu kalau kita benar-benar menyadari bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita. Dan kita harus menunjukkan mengasihi Allah itu ternyata bukan hanya dengan peribadahan kita, dengan doa-doa yang kita lakukan, dengan pembacaan firman Tuhan yang rutin, yang tekun kita jalani. Tetapi ternyata ekspresi ungkapan kita mengasihi Allah menjadi sempurna kalau kita mengasihi
sesama. Bahkan dengan tegas tadi dikatakan, jikalau seorang berkata, ayat 20, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sangat tegas sekali. Kalau orang yang katanya mengasihi sang cinta, tetapi dia membenci saudaranya, entah itu keluarganya, entah itu rekan kerja, rekan sepelayanan, karena mungkin tersakiti, kecewa, tidak sepaham, tidak sependapat, maka patut diragukan apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Allah. Bahkan dalam ayat ini tadi dikatakan orang yang mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Bapak dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian penutup ini saya mau mengajak kita sungguh-sungguh memahami ketika kita mau mengasihi Allah, mencintai sang cinta, yaitu Allah itu sendiri. Bukan hanya sekedar dengan kesetiaan dalam doa-doa kita, dalam peribadahan kita, dalam penyembahan kita, dalam sedekah yang kita akan lakukan selama masa Prapaskah ini. Tetapi dengan sebuah kesadaran bahwa ketika kita mengasihi Allah, maka kita mau tidak mau harus mengasihi sesama. Termasuk orang yang telah melukai kita. Orang yang telah mengecewakan kita. Orang yang telah menyakiti kita. Yang seringkali itu terjadi justru adalah orang-orang terdekat di sekitar kita. Mungkin itu orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Atau sebaliknya. Mungkin anak yang kita gadang-gadang menjadi kebanggaan, menjadi harapan, penerus marga keluarga, penerus bisnis keluarga. Tetapi ternyata mereka jatuh dalam narkoba, jatuh dalam pergaulan bebas. Bisa jadi kita menjadi sangat membencinya. Tapi hari ini saya mengajak kita, saudara, apapun kekecewaan, sakit hati yang telah membuat saudara memiliki kebencian kepada mereka. Mari hari ini sambut mereka, sapa mereka, rangkul mereka, peluklah mereka, ampunilah dalam rengkuhan sang cinta. Karena kita lebih dulu merasakan kasih Allah dalam Kristus yang merengkuh kefanaan kita, kerapuhan kita. Kita juga bisa salah, kita juga bisa keliru, kita juga bisa jatuh, kita juga bisa mengalami kegagalan dalam mengambil keputusan. Tapi ingatlah, di dalam Kristus Allah merengkuh kita, memulihkan kita. Bahkan dengan anugerahnya, karunia-Nya, Allah mau memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia, bagi manusia, bagi orang-orang di sekitar kita. Yang mungkin dengan kesediaan kita untuk mengasihi mereka, mereka pun juga akan dipulihkan. Mereka juga akan mengalami karunia Allah yang membuat mereka merasakan betapa luar biasa kasih Allah. Mari terus nyatakan cinta kepada saudara-saudara kita. Kita terus mengasihi orang-orang bahkan yang mungkin telah melukai, menyakiti kita. Karena Allah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Teruslah mencinta sang cinta, mengasihi Allah dengan mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Apapun situasi dan keadaannya. Karena dengan itulah kasih Allah menjadi sempurna di dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur mengakhiri bulan kasih sayang, bulan Februari, kami sungguh diteguhkan bahwa ketika kami rindu untuk terus mengasihi Allah, mencintai sang cinta itu, maka bukan hanya dengan ketekunan di dalam doa, dalam ibadah, dalam membaca firman Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi justru kasih Allah menjadi sempurna ketika kami mau mengasihi sesama kami. Teristimewa Tuhan. Kami diminta untuk mengasihi orang-orang yang telah melukai kami.
yang mengecewakan kami, yang menyakiti kami, sehingga menimbulkan kebencian di hati ini. Hari ini Tuhan kami mau berkomitmen, kami mau melepaskan pengampunan, kami mau hidup dalam kedamaian, karena anugerah Allah tersedia melimpah. Berikan kami hati yang penuh dengan ungkapan syukur untuk mau merengkuh hidup dalam kasih anugerah Allah. Biarlah kami Tuhan terus menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Allah yang sempurna ketika kami mau mengasihi orang-orang yang bahkan telah melukai, mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan sapaan gembala setiap hari Selasa dan Kamis yang masih terus berlangsung. Kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi umatmu dimanapun mereka berada, apapun pergumulannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pedoman agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Terus menyatakan karya kasih Allah yang melimpah bagi manusia yang rapuh, yang fana. Kami bersyukur masuki masa Prapaskah ini di minggu yang kedua kami terus mau belajar untuk menyangkali diri dari segala kesenangan, dari segala kenikmatan duniawi, memiliki pengendalian diri, penguasaan diri, sehingga kami semakin peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan kami. Ketika saat ini Tuhan, Panitia Paskah mengajak kami untuk menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan untuk menolong mereka memiliki perpustakaan untuk menjadi referensi-referensi rohani, pengetahuan, wawasan untuk saudara-saudara kami di GITJ, Pos PI Anak Dalam Jambi. Tuhan kami rindu ini menjadi sarana yang baik untuk kami juga boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan. Juga ketika apa yang akan diberikan nanti Tuhan boleh terus melihat, mampukan mereka melihat bahwa kasih Allah senantiasa tersedia, anugerah Allah berkat Tuhan terus dicurahkan bagi mereka yang terus berpengharapan dalam Tuhan. Berkati panitia yang mengelola aksi puasa Paskah ini dan majelis jemaat yang memberikan kewenangan, kami semua diberikan hikmat bijaksana untuk ini dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan juga untuk rangkaian kegiatan masa Raya Paskah, mulai dari Rabu Abu, masa Prapaskah, sampai dengan Pekan Suci nanti. Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun memberkati. Jadi momen untuk umatmu semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 27 Februari dan 28 Februari. Ada Saudara Marcella Sujono, ada Saudara Ian Santini, dan tanggal 28 ada Saudari Elni Eliawati dan Priscilla Lina Yuning Tias. Kami bersuka cita berbahagia bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di tanggal 27 dan 28 ini agar mereka terus boleh merasakan limpahan berkat Tuhan di masa-masa mendatang dan mereka juga semakin setia untuk hidup dalam kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada dengan cara menyatakan kasih kepedulian kepada orang-orang yang mereka jumpai, terutama yang membutuhkan uluran tangan bantuan pertolongan mereka. Kami mau menyerahkan untuk gerejamu dalam setiap eh, persiapan menuju untuk tahun pelayanan yang baru. Kami bersyukur untuk raker yang sudah berlangsung, sinkronisasi program dan juga pengesahan untuk tahun pelayanan yang baru. Tuhan menolong memberkati dan juga dengan segenap aktivis mereka boleh bersinergi terutama dengan majelis-majelis, anggota majelis yang baru boleh memiliki semangat, spirit dan juga dedikasi serta visi menjadi apa yang Tuhan kehendaki bagi gereja GKI 5. Nah, seluruh umat baik anggota maupun simpatisan mereka boleh terus bersama-sama mewujud nyatakan karya kasih Allah bagi dunia ini melalui gerejamu. Kami serahkan bangsa negara kami Tuhan dalam limpahan anugerah rahmat dan cinta Tuhan agar mereka senantiasa boleh melihat Tuhan terus memberkati berkarya di negeri yang kami cintai Indonesia Raya ini melalui para pemimpin-pemimpin kami yang memiliki dedikasi, tanggung jawab, dan juga totalitas dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Mendoakan Bapak Presiden
Wakil Presiden dengan jajaran menteri yang membantunya, dengan juga pemerintahan dari pusat sampai daerah. Ingatkan mereka terus Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi negeri yang kami cintai, Indonesia Raya. Terima kasih doa permohonan kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat sekalian, lanjutkanlah karya kehidupanmu sebagai saksi Kristus, murid Kristus dimanapun, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, senantiasa menuntun, memimpin, dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ikut, ikut.